warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Akhirnya kawan, Magnus Carlsen mau juga meladeni Hans Niemann. Setelah 2 tahun kawan, mereka hampir tidak pernah bertemu berhadapan-hadapan langsung. Kecuali 1 tahun terakhir kita temui mereka bermain di Title Tuesday kawan. Tapi selama 2 tahun ini, setelah skandal tuduhan kecurangan terhadap Hans Niemann di Sinquefield Cup yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen di September 2022 yang lalu kawan, mereka berdua nyaris tidak pernah bertemu. Mereka sempat bertemu kawan setelah skandal kecurangan itu di turnamen online juga Champion Chess Tour, tapi Magnus Carlsen di babak eliminasi kawan hanya membuat beberapa langkah saja di tahap pembukaan, kemudian Magnus Carlsen resign, menolak untuk melanjutkan permainan dengan Hans Niemann. Nah, setelah kejadian itu kawan, mereka tidak pernah berjumpa lagi di event resmi. Nah, sekarang di semifinal Speed Chess Championship 2024 ini, Magnus Carlsen akhirnya mau atau berhadapan dengan Hans Niemann. Ya mau gimana lagi kawan, ini adalah turnamen besar, total hadiahnya 175.000 US dollar. Ya sayang kalau ditinggal kawan, apalagi sudah mencapai babak semifinal dan selanjutnya masuk ke babak final. Nah, partai ini kawan merupakan partai yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta catur dunia sebagai pembuktian dari kemampuan Hans Niemann. Coba lihat, sudah ditonton oleh 1,4 juta lebih penonton di live streamingnya tadi malam. Luar biasa, partai yang paling ditunggu untuk tahun ini kawan. Tapi sayangnya ekspektasi kita terhadap Hans Niemann, berharap Hans Niemann bisa menghajar Magnus Carlsen, tidak terwujud. Magnus Carlsen masih cukup perkasa bagi Hans Niemann kawan. Hans Niemann masih bisa mengimbangi permainan Magnus Carlsen dalam permainan 3 menitan dan juga permainan bulat 1 menitan. Tapi Magnus Carlsen sangat perkasa di permainan 5 menitan. Selisih 5 game kawan. Totalnya 17,5 poin bagi Magnus Carlsen dan 12,5 poin bagi Hans Niemann. Magnus Carlsen melaju ke babak final, akan berjumpa dengan Alireza Firoza yang berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura. Nah, tahun ini kawan tidak ada nama Hikaru Nakamura di final. Hikaru Nakamura sudah 5 kali menjadi juara Speed Chess Championship ini. Sedangkan Magnus Carlsen kalau tidak salah sudah 3 kali atau 2 kali, admin lupa kawan. Ya, Speed Chess Championship ini hanya didominasi oleh dua nama saja, Nakamura dan Magnus Carlsen. Tapi sekarang ada Alireza yang akan berhadapan dengan Magnus. Sama-sama pemain kuat kawan, di permainan online, permainan cepat. Ya, 3 nama ini, Nakamura, Carlsen, dan Alireza Firoza. Cukup disayangkan bagi Hans Niemann, tapi Hans Niemann juga memberikan pertunjukan yang bagus kawan di game 3 menitan, game bulat juga mampu mengimbangi permain Magnus Carlsen. Oke, langsung saja ke papan analisis dari game yang akan kita ulas ini. Saya pilih pada game ketiga 5 menitan. Magnus Carlsen langsung unggul kawan sejak game pembuka saat pegang putih, kemudian remis pada game kedua, kemudian Magnus Carlsen kembali menang pada game ketiga saat pegang putih, kemudian game keempat juga menang, baru game kelima Hans Niemann coba membalas, kemudian dibalas lagi oleh Magnus Carlsen pada game ke-6 kawan. Nah, ini adalah game ketiganya, Magnus pegang putih mengawali dengan pion C4. Magnus kawan melaju ke semifinal ini setelah mengalahkan Lee Tuan-min dan mengalahkan Arjun Erigaisi. Sedangkan Hans Niemann mengalahkan Maxime Lagrave, kemudian mengalahkan Wesley So kawan. Nah, mereka berdua bermain dengan Neo Catalan Defense dari Hans Niemann dari pembukaan English Opening. Gajah E7 kawan. Nah, kalau kalian menerima tantangan putih seperti ini, ya masih bisa diambil balik oleh putih, menteri A4. Mungkin kalian blokade dengan kuda BD7 dan menteri bisa ambil kembali pion hitam C4. Tapi gajah E7 dipilih oleh Hans Niemann, Magnus rokade pendek, Hans Niemann rokade pendek juga. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan ke bentuk Katalan seperti biasanya kawan, pion D4. Tapi paling banyak di posisi ini putih memainkan pion B3 kawan. Tapi Magnus memilih dengan langkah pion D3. Nah, kalau kalian ingin memilih jalur utama di permainan yang pernah terjadi sebelumnya kawan, yang paling umum ya, yang paling populer dengan langkah pion B3, pilihan keduanya pion D4 Katalan. Tapi kalau kalian ingin menempatkan pion B3, berikan ruang bagi gajah di diagonal gelap panjang dan juga untuk proteksi pion C4. Ini langkah utamanya yang biasa akan dibalas dengan langkah pion C5 oleh hitam. Nah, setelah gajah B2, kuda C6,
Nah, di sini bisa melanjutkan dengan pion E3 untuk menambah kontrol kawan pada ruang gelap petak D4 ini, tidak memberikan kesempatan pion dorong maju. Biasanya pion B6 akan dilanjutkan oleh hitam. Nah, kalian kembangkan kuda C3. Setelah gajah B7 kawan, putih bisa membuka permainan pion C pukul pion D5. Kuda ambil balik kawan, ataupun pion silakan. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Tapi Magnus menantang permainan tanpa menteri sejak langkah ke-6 ini dengan langkah pion D3. Harapannya diterima, ambil balik dan mencoba menantang pertukaran menteri sejak awal pembukaan. Tapi Hans Niemann menolak, memilih dengan langkah pion A5 langsung. Kemudian ada kuda C3 lanjut Magnus, sekarang pion C6 untuk perkuat rantai pionnya di sini kawan. Kemudian ada pion E4, Magnus mencoba mendobrak permainan petak pusat, ditolak dengan langkah kuda A6. Tutup saja kawan, menurut engine sangat kuat. Tidak memberikan kesempatan putih mengembangkan permainan. Tutup petak pusat dengan pion D4. Kuda ke E2 kah atau ke petak B1 kah? Nah, kalian backup dengan pion C5. Mungkin kuda ke petak F4. Nah, di sini kalian kembangkan kuda berkembang ke petak C6 ataupun dorong pion A4 terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang kawan. Nanti dengan dukungan kuda bisa dorong pion ini buka akses bagi gajah terang. Langkah terkuatnya seperti itu untuk menutup permainan petak pusat. Tapi Hans Niemann memilih kembangkan kuda ke petak A6. Nah, memberikan kesempatan Magnus untuk dorong pion E5-nya ganggu kuda. Kuda mundur ke D7, selanjutnya Magnus langsung dorong pion H4-nya kawan. Ini salah satu tipikal permainan Magnus Carlsen bermain dengan pion H4, sering kita lihat. Bahkan di title Tuesday kemarin sempat kita lihat permainan Magnus Carlsen bongkar French defense, juga langsung dorong pion H terus kawan. Lanjut di sini Hans Niemann melanjutkan permainan di sisi menteri dengan pion B6. Kurang kuat menurut engine kawan. Langsung ke petak B5 yang terkuat di sini dorong langsung sekaligus ataupun kuda manuver terlebih dahulu atau dengan pion D pukul pion C4 ini yang terkuat ambil balik kemudian diikuti kuda D ini bergerak ke petak C5 untuk membuka tantangan pertukaran menteri. Hans Niemann memilih pergerakan pion B6-nya saja. Nah, Magnus melanjutkan dengan benteng E1, langkah kuat untuk perkuat posisi pion pusatnya agar kuda ini leluasa bergerak. Nah, di sini setelah gajah B7, Magnus langsung meladeni pertukaran pion pusat, pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5 dan Magnus menutup petak pusat sekarang dengan pion D4. Perkuat rantai pion. Blokade laju pion agar diagonal terang tidak terbuka. Sekaligus dengan adanya pion D4 ini kawan untuk kontrol petak C5 agar salah satu kuda tidak mencoba ekspansi pergerakan di sisi menteri di lajur C. Gajah C6 jelas untuk dukungan bagi pion B-nya dan Magnus Carlsen langsung mencoba menekan dengan kuda G5-nya. Idenya sederhana, bersama menteri D3 di sini kawan atau langsung keluar ke petak H5 ancaman skakmat. Dan sudah saatnya kuda ini diusir dengan pion H6. Ini akan memaksa kuda mundur. Nah, bagaimana jika diblokade diagonal ini kawan? Agar supaya tidak ada tekanan dari menteri di diagonal terang ini. Juga untuk kontrol petak H5 dari potensi menteri kawan. Menteri akan bergerak ke petak G4 saja. Nanti bisa disusul dengan pion H5, mungkin akan didahului oleh hitam kawan. Nah, tetap kawan, kuda ini akan cukup nyaman di posisinya. Sudah tidak ada ancaman lagi di pion H atau pion F ini masih ada pion E kawan. Yang terkuat dengan pion H6. Tapi Hans Niemann memilih dorong pion B5. Magnus menyerang lewat sisi raja langsung direct ancaman skakmat. Sedangkan Hans Niemann mencoba ekspansi pergerakan di sisi menteri. Langsung menteri H5. Caplok oleh gajah. Gajah ambil kuda G5. Kalau di sini pion H6 kawan, maka kuda lari terlebih dahulu ke petak H3, ke petak F3 silakan. Ke petak H3 ini yang paling kuat, nanti ada ide gajah meluncur. Oleh karena itu, Hans Niemann memilih untuk sikat kuda langsung agar tidak ada dukungan bagi petak H7. Ambil balik oleh gajah ancam menteri ke E8, Magnus menteri G4. Ancamannya ya di sini nanti gajah bersama menteri kawan. Raja langsung geser ke petak H8, Magnus keluarkan benteng AC1. Aktifkan benteng di lajur yang terbuka penuh, satu-satunya lajur terbuka penuh di sini. Kemudian di sini kuda B6. Benteng G8 sesegera mungkin kawan. Berikan tempat juga bagi kuda untuk membantu pertahanan.
tapi malah membawa kudanya kawan ke petak B6. 3 perwira minornya berada di sisi menteri, sedangkan para perwira Magnus Carlsen sudah mengincar sisi raja langsung direct ancaman skakmat, dan Magnus membawa perwira yang lain sekarang kudanya ke E2, siap-siap kawan menekan petak G7 nanti ke depan. Kuda B4 ancam pion A2 di sini ataupun garbuan di sini. Kuda F4 jaga petak D3, kuda ambil pion A2, dan Magnus melepaskan benteng. Jelas kawan, langkah terbaiknya ya melanjutkan tekanan pada petak G7. Korban kuda kah atau gajah ke petak F6 kah nanti? Di sini benteng G8 dan Magnus melangkah kuda ke F6. Korban kuda kawan. Bisa disusul menteri ke sini ancaman skakmat. Kalau diterima sekarang skak, dah tak ada pilihan lain kawan, bahaya wassalam. Menteri F8 melepaskan gajah. Nah, di sini kawan ada 3 langkah yang membuat bisa kalian menang cepat. Ambil gajah langsung bisa menang, ataupun juga ambil pion ini juga bisa menang. Kalau diambil oleh raja ya wassalam 1 langkah kawan. Di sini kemungkinan ya bermain dengan langkah menteri ke petak E8. Nah, kalian bisa kembali kuda ke F6 dan seterusnya, atau 1 langkah yang lain yaitu dengan langkah menteri ke petak H5. Inilah pilihan Magnus Carlsen, menteri H5 ancaman skakmat. Memaksa pion ambil kuda F6, ambil balik oleh gajah skak, terpaksa blokade dengan benteng, dan baru sekarang benteng ambil gajah C6. Lanjut Magnus, ancam kuda di sini. Kuda C4. Nah, di sini Magnus Carlsen menahan diri, berpikir sejenak kawan. Tapi akhirnya beberapa detik kemudian Hans Niemann menyerah di langkah ke-25 ini setelah dia melangkah kuda C4-nya. Itulah kawan game ketiga dalam permainan 5 menitnya. Begitu tajamnya serangan Magnus Carlsen di sisi raja kawan. Magnus langsung direct ke sisi raja, mengancam ancaman skakmat pada raja hitam, sedangkan Hans Niemann mencoba ekspansi di sisi menteri, tapi kalah cepat oleh pergerakan Magnus Carlsen kawan. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan di sini, mungkin benteng ini akan bergerak ke petak J7 kawan untuk menekan pion yang di sini bersama menteri. Mungkin raja akan menghindari pin. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah ambil pion D5 ini menurut engine bagus. Korban kawan, jika diterima kalian bisa melanjutkan dorong pion ini juga, nanti berikan jalan bagi benteng menekan benteng petak G7. Tapi tidak masuk akal bagi kita bermain seperti ini ya. Selepas pergerakan benteng C7, raja bergerak ke petak G8, mungkin kalian sikat saja benteng, ya masih menang, tenang, kalian masih menang. Di sini bisa melanjutkan seperti tadi, idenya pengorbanan yang paling kuat, atau dengan pion B3 usir kuda. Langkah apapun masih membuat putih menang kawan. Menang kualitas perwira, sudah sangat jelas. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi, silakan kalian otak-atik sebagai bahan latihan kawan. Ya, mungkin kalian lanjutkan tantangan pertukaran menteri, ya terima saja, kalian masih bisa menang. Oke, semoga permainan ini bisa menghibur kalian kawan. Nanti saya cari game yang bagus lagi untuk kita ulas dari permainan mereka berdua. Tapi saya akan selipi, saya dahulukan permainannya Hikaru Nakamura versus Alyssa Firouzah. Nanti malam perebutan tempat ketiga, Hans Niemann Moke berjumpa dengan Hikaru Nakamura kawan. Baru besok lusa partai grand finalnya Alyssa Firouzah menghadapi Magnus Carlsen. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.